Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini gue akan bahas mengenai antagonis utama di serial Kumodesuga Nanika, yaitu Potimas dari Venas. Dan seperti apa kisah hidup Potimas itu sendiri? Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sangat menarik kalau ngomongin karakter yang satu ini guys, dan bakal lumayan panjang karena dialah penyebab dari semua masalah besar yang terjadi di dunia baru atau dunia yang Kumo ketinggali saat ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan, banyak kesamaan mengenai sifat Potimas dengan Kumoko atau Shirori. Mereka mempunyai sifat yang sama-sama kejam, licik, egois, dan penuh perhitungan. Tapi kalau Shirori masih punya sedikit kebaikan, sedangkan Potimas benar-benar nggak ada kebaikan sama sekali dalam dirinya. Semua sifat jahat ada dalam diri Potimas. Dia emang pantas banget sih jadi tokoh antagonis. Bahkan tujuan utamanya aja cuma untuk diri dia sendiri, sama sekali nggak memperdulikan apapun. Mau dunia dan rasnya hancur bagi dia nggak ada masalah, yang penting dirinya sendiri selamat dan tujuan dia tercapai. Kadang kan ada beberapa antagonis yang menggunakan cara jahat tapi untuk tujuan mulia yang dia yakini. Namun kalau Potimas sama sekali nggak seperti itu. Tujuan utama Potimas dari dulu sebenarnya simple. Dia ingin mencapai keabadian sampai nggak ada makhluk yang bisa membunuhnya, dan untuk melakukan itu dia harus menjadi eksistensi yang benar-benar kuat dan bisa melampaui dewa di dunianya. Karena Potimas sendiri adalah orang yang paling takut akan kematian dan terlahir dari ras paling lemah, yaitu manusia. Ya, dulu Potimas adalah manusia biasa sebelum sistem dunia diciptakan. Oke, di sini gue akan ceritakan sedikit mengenai masa lalu Potimas dan awal dari kehancuran dunia baru, karena emang saling berkaitan. Jadi sebelum sistem diciptakan, dunia baru dulunya adalah dunia biasa seperti bumi, tapi mempunyai peradaban yang sangat maju. Bedanya di dunia baru sudah ada keberadaan dewa yang menghuni planet itu, tapi mereka juga adalah pendatang dari semesta lain, yaitu Dewa Naga dan Serapim atau malaikat. Naga yang dimaksud di sini adalah naga sejati, bukan naga yang ada di dalam sistem saat ini. Dan Serapim yang dimaksud adalah Dewi Sariel. Dua entitas kuat itu dulunya sudah mendiami dunia baru, tapi para naga sejati hampir tidak pernah melakukan kontak dengan para manusia. Dan manusia juga berusaha tidak mendekati mereka, karena tahu kalau sekuat-kuatnya teknologi manusia nggak akan bisa menyaingi kekuatan naga sejati. Sedangkan untuk ras malaikat hanya ada Sariel, tapi jauh sebelum masa itu ada banyak ras malaikat di dunia baru. Walaupun Serapim saat itu hanya satu, tapi dialah yang menjadi alasan utama kenapa para naga sejati belum berani mengambil alih dunia itu. Dan masih dia mengamati sambil memperbanyak rasnya. Karena misi utama Sariel adalah melindungi manusia dan dunia itu. Kekuatan Sariel di kondisi jayanya itu sangat luar biasa guys. Mungkin lain kali aja gue ceritakan lebih detail mengenai para ras dewa dan permasalahan mereka yang ada di kosmologi Kumodesuga Nanika. Kembali ke masa lalu Potimas. Nah, berhubung Potimas adalah orang yang paling takut akan kematian, jadi dia terus melakukan penelitian untuk mencapai tujuannya. Dan dia adalah ilmuwan besar dan jenius di masa itu. Lama-kelamaan Potimas mulai meneliti bagaimana kekuatan dewa bekerja dan seperti apa cara kerjanya. Bahkan dia mulai menculik bayi naga sejati untuk bahan penelitian dan melakukan penculikan manusia untuk dijadikan bahan eksperimen. Sampai akhirnya Potimas mulai paham bagaimana kekuatan dewa bekerja dan menemukan cara untuk mengekstrak energi dunia itu yang kita kenal sebagai energi MA. Dan Potimas juga bisa menciptakan sistem untuk menggunakan kekuatan itu dan menamainya dengan nama Magigraph. Magigraph itu yang menjadi dasar kekuatan utama Potimas saat ini. Tapi itu baru cara untuk menggunakan kekuatan energi MA, dan Potimas masih belum menemukan cara untuk melakukan evolusi pada dirinya sendiri agar bisa menjadi abadi sesuai keinginannya. Lalu akhirnya dia mengumumkan penelitiannya mengenai energi MA pada negara-negara besar masa itu agar Potimas mendapat dukungan besar dan bisa melanjutkan penelitiannya. Tapi Potimas menyembunyikan fakta kalau energi MA adalah energi kehidupan dunia itu dan menipu mereka kalau energi MA adalah sumber energi yang tidak terbatas. Tak hanya itu, Potimas juga menghasut mereka untuk menciptakan senjata anti dewa yang bisa menyaingi kekuatan naga sejati secara diam-diam pastinya. Akhirnya banyak negara-negara besar menggunakan metode Potimas dan terus-terusan menyedot energi MA dunia itu untuk tujuan mereka sendiri. Sedangkan Potimas yang sudah mendapat banyak dukungan dan fasilitas juga melanjutkan tujuannya sendiri. Kenapa Potimas nggak takut kalau dunia itu akan hancur nantinya jika semakin banyak yang memanfaatkan energi MA?
Karena dia berpikirnya saat itu memang berniat meninggalkan dunia itu setelah bisa berevolusi. Jadi dia nggak peduli jika dunia itu hancur. Lalu Potimas mulai menciptakan banyak spesies menggunakan energi MA antara gabungan manusia dengan naga dan hewan mitos lainnya yang pernah ada di masa lalu. Dan terciptalah Chimera, vampir, goblin, dan naga semu atau spesies aneh lainnya. Tapi Potimas masih menganggap mereka adalah percobaan gagal, masih jauh dari evolusi yang diinginkannya. Padahal di eksperimen itu sudah banyak sekali manusia dan anak-anak yang Potimas gunakan untuk bahan percobaan. Tentu saja cara yang dia gunakan sangat kejam dan tidak manusiawi. Dan hasil eksperimennya itu juga banyak sekali yang mati akhirnya. Karena memang belum sempurna. Sangat berbeda dengan vampir, goblin, naga, taratek yang ada saat ini. Soalnya ras yang ada di dalam sistem saat ini sudah dikembangkan oleh sistem yang diciptakan oleh D. Setelah melakukan eksperimen berkali-kali, akhirnya Potimas menciptakan makhluk baru lagi, tapi dengan spermanya sendiri yang dibuahi oleh sel telur artifisial dan terciptalah Chimera Taratek yang kita kenal saat ini dengan nama Ariel. Ya, Ariel adalah anak kandung Potimas, tapi ibunya adalah mesin. Cuma Ariel saat itu sangat berbeda dengan saat ini guys, dan tentu saja Potimas juga menganggapnya percobaan gagal. Walaupun Ariel saat itu adalah Chimera Taratek, tapi tubuhnya sangat lemah, tidak sekuat saat ini yang sudah berkembang lagi dengan bantuan sistem D. Cukup lama Ariel menjadi bahan percobaan Potimas, sampai akhirnya Potimas membuangnya karena tetap tidak berhasil. Dan saat itulah Dewi Sariel memungut Ariel dan merawatnya seperti anaknya sendiri. Makanya Ariel menganggap Sariel sebagai ibunya karena hanya dia yang memberikan kasih sayang pada Ariel. Di waktu itu juga, Potimas juga menciptakan anak baru seperti naga yang kita kenal saat ini dengan nama Dark Dragon Race. Dan saat itu, Race juga percobaan gagal dan dibuang oleh Potimas. Jadi di masa itu, Potimas memang melakukan banyak eksperimen dan tercipta banyak spesies baru. Tapi mereka semua adalah spesies yang gagal, sama sekali berbeda dengan spesies monster yang kita kenal saat ini. Cuma beberapa ada yang bisa bertahan hidup dan akhirnya berkembang lewat sistem yang diciptakan oleh D. Jadi para ras monster yang ada saat ini kebanyakan diciptakan oleh D, tapi beberapa ada hasil eksperimen Potimas yang akhirnya berevolusi menggunakan bantuan sistem. Ada 3 nama besar yang akhirnya bisa berkembang, yaitu Ariel sebagai ras Taratek, Race sebagai naga kuno, dan Foodway sebagai ras vampir. Dan vampir yang ini juga berbeda dengan vampir ciptaan D atau Sophia. Sophia jauh lebih sempurna dari Foodway. Tak cukup sampai situ, Potimas terus melakukan penelitiannya dan akhirnya dia menemukan evolusi yang cocok dengan dirinya, yaitu Elf. Dan itu juga baru bisa menunda penuaan pada tubuh aslinya, belum benar-benar abadi seperti dewa yang sudah tidak terikat dengan fisik. Selagi Potimas sibuk dengan penelitiannya, dunia baru mengalami kekacauan yang luar biasa akibat energi MA dan senjata anti dewa yang Potimas temukan. Akhirnya para naga sejati mulai murka dan berniat menghancurkan dunia itu. Terjadilah pertempuran besar antara manusia dengan senjata dewanya melawan para naga sejati, dan tentu saja manusia belum ada apa-apanya di hadapan kekuatan dewa. Tapi untung saja mereka mempunyai satu pelindung kuat, yaitu Malaikat Sariel. Akhirnya Sariel seorang diri yang menghadapi para naga sejati dan berhasil mengalahkan beberapa dari mereka. Tapi sisanya memilih untuk kabur dari dunia itu dengan merampok energi MA dunia itu. Dan dengan hilangnya energi MA, dunia baru hanya tinggal menunggu kehancuran total. Di waktu itulah Gulia yang menjadi naga sejati termuda dan lebih memihak Sariel ketimbang rasnya sendiri menjelajahi alam semesta dan menemukan dewa yang bisa menyelamatkan dunia baru. Dan Gulia memohon pada dewa itu untuk membantunya. Dewa itulah yang bernama D, yang bahkan dengan keberadaannya saja dewa sekelas naga sejati dan Serafim tidak ingin mendekatinya. Tapi Gulia tidak punya pilihan lain dan nekat memohon bantuan dia. Akhirnya D menciptakan sistem yang kita kenal saat ini dan menjadikan Sariel sebagai baterai sistemnya. Para manusia yang masih tersisa lama-kelamaan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dunia agar energi MA bisa dipulihkan. Dan seiring berjalannya waktu, terciptalah ras baru dan para monster kuat di dalamnya kecuali ras Elf. Itulah ulah Potimas di masa lalu guys. Dan bahkan setelah sistem diciptakan, Potimas masih terus-terusan memanfaatkan energi MA untuk tujuannya yang belum tercapai sampai saat ini. Dia sempat menemukan cara untuk mengekstrak energi dewa secara langsung dan berniat mengambil energi dewa milik Sariel. Tapi keburu Sariel diambil oleh D dan dijadikan inti sistem. Dan Potimas juga sebenarnya menyadari kalau jiwanya tidak mungkin mampu menahan kekuatan sebesar dewa.
Jadi dia mencari cara lain lagi dan akhirnya berniat melakukan eksperimen dengan jiwa para reinkarnator agar jiwanya mampu untuk menampung kekuatan sebesar dewa. Potimas memang gak mengenal kata menyerah sih. Kalau kita melihat begitu sulitnya Potimas untuk berevolusi menjadi dewa, sebenarnya Shiraori cukup beruntung karena jiwanya langsung mampu untuk menampung kekuatan dewa yang begitu besar. Dan sebenarnya itulah hal yang diinginkan oleh Potimas dari dulu. Ya, dia emang luar biasa kuat sih, karena kalau di diri Kumoko nggak ada sedikit jiwa di, Kumoko nggak akan mampu untuk berevolusi menjadi dewa. Tapi nggak pernah dijelasin bagaimana perasaan Potimas pas tahu kalau Kumoko berhasil menjadi dewa secepat itu guys. Mungkin dia sakit hati dan jadi ingin mengotak-atik tubuh Shiraori sih. Lanjut ke masa ini setelah sistem tercipta dan kondisi dunia mulai pulih. Dan Potimas masih terus-terusan memanfaatkan energi MA untuk menciptakan senjata dan pasukan cyborg dan juga kepentingan dia lainnya. Karena dasar kekuatan dia adalah Magicraft yang memanfaatkan energi MA, jadi dia nggak mau terkekang atau bergantung pada sistem yang diciptakan oleh D. Makanya mau sekuat-kuatnya makhluk dalam sistem seperti Ariel nggak mampu menandingi semua kekuatan dan senjata ciptaan Potimas. Kalau satu lawan satu sih jelas Ariel yang menang. Jadi walaupun Potimas belum berhasil menjadi dewa, tapi kekuatan dia udah di luar sistem karena punya sistem sendiri yang bernama Magicraft. Satu-satunya yang belum berhasil dia lakukan adalah meninggalkan tubuh fisiknya dan menyatu dengan energi itu. Kondisi energi MA dunia itu setelah sistem tercipta tuh ibaratnya gini guys. Semua makhluk di dalamnya terus melakukan siklus untuk memulihkan energi MA sedikit demi sedikit, tapi Potimas juga terus mengambilnya. Yang terisi 10%, tapi yang 5%-nya diambil oleh Potimas atau bahkan malah lebih, terus seperti itu. Makanya Potimas memang harus dilenyapkan karena keberadaan dia cuma jadi penyebab kehancuran. Tapi kenapa Dewa Gulia yang mempunyai kekuatan sebesar itu nggak memusnahkan Potimas dari dulu? Alasannya cuma satu, karena Dewi Sarel meminta Gulia untuk tidak membunuhnya. Kasih sayang Sarel pada makhluk dunia baru itu menyeluruh, tidak terkecuali untuk Potimas. Tentu saja Gulia akan menuruti permintaan Sariel walaupun hatinya menolak itu. Dan karena Gulia tidak mau membunuh Potimas, jadi dia mengancam Potimas agar menghentikan tindakannya yang menyebabkan kehancuran dunia atau berhenti mengambil energi MA. Alhasil Potimas yang emang takut pada Gulia membuat markas di bawah tanah dan menciptakan pelindung super kuat untuk melindungi tubuh aslinya dari Gulia, sambil terus menjalankan rencananya dan menciptakan banyak senjata kuat anti dewa. Dan faktanya Gulia nggak pernah mengambil tindakan apapun pada Potimas sejak saat itu. Makanya Shiraori sering mengejek Gulia sebagai dewa pecundang karena faktanya seperti itu. Sedangkan Ariel dan makhluk kuat lain di masa lalu seperti Futuwei dan Dustin yang tahu tindakan Potimas juga hanya bisa membatasi gerakan Potimas di luar penghalangnya. Mereka tidak mampu untuk melenyapkan Potimas secara langsung. Sampai akhirnya tiba di masa semua reinkarnator dan reinkarnasi oleh D ke dunia baru. Dan akhirnya Potimas akan mempunyai rival yang mempunyai kemiripan dengan dirinya. Sama-sama kejam, sadis, keras kepala, licik, dan tidak mungkin menyerah dengan tujuannya, yaitu MC laba-laba kitab Kumoko. Akhirnya Potimas juga akan mempunyai ancaman baru yang lebih menakutkan dari sebelumnya, yang bahkan Potimas sendiri nggak terlalu menyadari itu, karena saking pintar dan liciknya Kumoko dalam bertindak. Pertama kali Potimas bertemu Kumoko secara langsung adalah saat tragedi Zatona, dan saat itu mereka bertarung di rumah Sophia. Dan Potimas masih jauh lebih unggul saat itu karena Kumoko baru menjadi Arachne. Dan mereka kembali bertemu dan bertarung lagi saat insiden senjata kuno G-Flat yang akhirnya mengharuskan Kumoko untuk memakan inti GMA dan mencapai tingkat keilahian dan menjadi dewa atau Shiraori. Tapi nanti ini gue ceritain di pembahasan yang lain karena bisa sangat panjang guys. Cuma ada kejadian konyol yang membuat harga diri Potimas jatuh dan sangat dendam pada Kumoko sejak saat itu. Tubuh atau klon yang digunakan Potimas kan terbuat dari logam dan dilapisi kulit bagian luarnya agar terlihat seperti yang asli. Nah, saat itu Potimas dibuat tidak berdaya oleh Ariel dan Kumoko. Tapi karena Kumoko penasaran dengan pantat Potimas itu asli atau tidak, jadi Kumoko menggunakan kaki laba-labanya untuk melubangi pantat Potimas. Dan ternyata pantat Potimas juga rapat karena terbuat dari logam. Jadi Kumoko melubanginya agar terlihat lebih asli katanya. Apalagi Kumoko dan Ariel menertawakan hal itu. Potimas yang tidak bisa apa-apa sangat marah dan menganggap itu sebagai penghinaan besar. Gara-gara kejadian itu, Potimas jadi sangat dendam pada Kumoko. Lalu setelah Kumoko menjadi Shiraori dan bertujuan untuk menyelamatkan dunia itu dan Sariel, pastinya Shiraori harus melenyapkan Potimas terlebih dahulu yang menjadi biang kehancuran.
Dan terbentuklah rencana penyerangan desa elf untuk melenyapkan Potimas beserta semua rasnya, seperti yang kalian lihat di animenya. Jadi anggap aja ini adalah lanjutan episode 21 tapi lewat perspektif Shirori dan Ariel, yang pastinya belum akan kita lihat di animenya. Tapi sebelum itu, Shirori juga sudah pernah masuk langsung ke markas Potimas yang ada di bawah desa elf. Walaupun bukan markas yang ada tubuh asli Potimas, karena markas Potimas sangat besar guys. Saat itu, Shirori memang ingin sekali memukul wajah Potimas karena melihat Oka Sensei yang dikirim ke wilayah iblis untuk mengajak Brad dan Sophia. Soalnya wilayah iblis sangat berbahaya untuk ras elf seperti Oka Sensei dan Shirori merasa kesal dengan hal itu. Akhirnya dia berteleport langsung ke markas Potimas dan menuju wajahnya dengan cukup keras. Bahkan Shirori juga memindahkan satu meteor besar di atas markas Potimas agar benda-benda penelitiannya hancur, dan tentu saja Potimas akan sangat marah kalau alat penelitiannya dihancurkan. Tapi itu cuma sebagian markas Potimas, bukan markas utama yang ada tubuh aslinya. Dan Shirori segera menghilang lagi setelah itu, karena saat itu Shirori baru menguasai kekuatan dewanya dan belum tentu bisa mengalahkan Potimas. Kembali ke penyerangan desa elf. Setelah penghalang kuat Potimas dihancurkan, Ariel langsung bergegas menuju ke markas utama Potimas dan mencari tubuh utamanya. Walaupun Shirori saat itu melarang Ariel untuk pergi sendiri, tapi Ariel tetap yakin kalau dirinya sendirilah yang harus melenyapkan Potimas. Singkat cerita, Ariel akhirnya sampai ke markas utama dan Potimas juga sudah menduga kalau Ariel akan langsung datang menemuinya. Tentu saja Potimas sudah menyiapkan satu cyborg yang sangat kuat untuk menghadapi Ariel. Bahkan cyborg itu sudah dirancang untuk membunuh dewa dan jelas kekuatannya juga sudah di luar sistem. Ariel cukup mati-matian untuk menghadapi cyborg itu dan hampir mati konyol karena kalau dihitung menggunakan stat yang ada di dalam sistem, stat cyborg yang digunakan oleh Potimas itu jauh melampaui Ariel. Bahkan Ariel sudah hampir mati saat itu, tapi dirinya tidak menyerah dan menemukan celah untuk memojokkan cyborg Potimas sampai akhirnya Ariel bisa mengalahkannya. Walaupun Ariel juga terluka parah dan sudah mengerahkan semua kekuatannya. Karena tidak hanya satu cyborg kuat itu yang melindungi tubuh asli Potimas, tapi juga banyak sekali cyborg kuat lain dengan model yang berbeda. Tapi Ariel dengan susah payah bisa mengalahkan mereka semua. Dan akhirnya setelah sekian lama dia bertemu lagi dengan tubuh asli Potimas yang sudah berada di dalam tabung dengan kondisi yang kurus kering. Dan dengan kekuatan yang tersisa, Ariel menggunakan sihir tingkat tinggi yaitu sihir abis untuk melenyapkan Potimas dan jiwanya selamanya. Bahkan tidak akan bisa lagi berinkarnasi. Akhirnya anak kandungnya sendirilah yang membawa kematian kekal pada Potimas. Saat Ariel tadi menghadapi para cyborg Potimas di tempat lain atau di permukaan, Shirori juga menghadapi semua senjata Potimas yang jauh lebih mengerikan dari para cyborg yang dikalahkan oleh Ariel. Jadi kekuatan Potimas tuh gini guys. Dari dulu dia terus menciptakan senjata anti dewa dengan banyak model yang berbeda. Dan masing-masing dari senjata itu sudah diisi dengan kekuatan menggunakan teknik Magicraft dan bisa di-setel otomatis sesuai keinginan Potimas. Stat mereka juga sangat tinggi dan hampir semuanya melampaui stat yang ada di dalam sistem. Dan hampir semua senjata Potimas memiliki teknik penghalang yang bisa menghilangkan kekuatan lawan di sekitarnya. Khususnya untuk lawan yang masih bergantung pada sistem, makanya Ariel sangat kesusahan menghadapi mereka. Modelnya juga sangat bermacam-macam, bahkan ada yang berbentuk UFO dan segede gaban yang sekali menyerang saja monster sekelas Quintarattack dan naga kuno cuma jadi bubur. Dan yang dihadapi Shirori adalah banyak senjata mengerikan seperti itu. Tadinya Potimas menciptakan banyak senjata seperti itu bertujuan untuk mengalahkan Dewa Gulie lalu kabur dari planet itu dengan membawa energi MA yang sangat banyak. Tapi ternyata mereka semua bisa dikalahkan oleh Shirori. Bahkan wilayah pertarungan mereka benar-benar kacau dan mengerikan, tentunya jauh dari area peperangan. Tapi kemungkinan Shirori juga sudah menerapkan penghalang kuat karena satu ledakan inti senjata Potimas bisa menghancurkan satu benua. Dan setelah mengalahkan semuanya, Shirori juga membantai semua ras elf murni yang menjadi keturunan Potimas. Bahkan Shirori menumpuk mayat mereka untuk dijadikan makanan buat para klon kecilnya. Memang gak terlalu diceritakan dengan detail mengenai pertarungan mereka karena ini masih di WN. Nanti kalau udah di light novelnya pasti akan lebih detail dan menarik. Jadi memang Ariel yang melenyapkan Potimas, tapi hampir semua senjata mengerikan Potimas, Shirori lah yang mengalahkannya. Ariel seorang diri jelas tidak akan mampu. Mungkin perasaan Ariel benar-benar lega setelah sekian lama akhirnya bisa melenyapkan Potimas. Tapi kondisinya juga langsung melemah karena sudah mengerahkan semua kekuatannya.
Dan itulah akhir dari perjalanan Potimas yang sangat panjang dan sampai mati pun tujuannya tidak pernah tercapai. Tapi tidak ada kata menyerah dalam hidup Potimas. Tidak terhitung seberapa banyak jiwa yang sudah Potimas korbankan karena di setiap cyber Potimas juga dibuat menggunakan otak manusia untuk dimanfaatkan jiwanya. Mungkin keberadaan Shirori adalah entitas yang ingin dicapai oleh Potimas selama ini. Kasian banget ya guys. Harusnya dari dulu Potimas meminta sedikit jiwa Di agar bisa berevolusi menjadi dewa. Ya, kalau bahas Potimas memang jadi genre mecha karena kekuatan Potimas memang berhubungan dengan robot dan teknologi, tapi kekuatannya menggunakan sihir atau magicraft. Ini mungkin baru gambaran kasar kisah hidup Potimas dan insiden-insiden besar yang berhubungan dengannya mungkin bakalan gue bahas lain waktu. Karena kalau disatuin bakal memakan durasi yang cukup lama guys. Dan semua pembahasan ini gak cuma dari light novelnya, tapi juga gue gabung dari web novelnya. Kalau arc masa lalu Potimas keseluruhan baru ada di WN. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.